warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Karyaningsih, saya guru dari SMP Muhammadiyah 7 Ambal Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi kegiatan ekonomi pada pembelajaran kedua di kelas 7. Untuk lebih jelasnya berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya video pembelajaran saya lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, minta tolong untuk ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Di tempat duduk siap, berdoa bersama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku suka dan rela bahwa Allah Tuhanku bisa mengagamaku, Muhammad Nabi dan Rasulnya. Wahai Tuhanku, berilah aku tambahan ilmu serta kepahaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat ya? Masih. Alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah ya, berangkat semua ya. Ya. Untuk kebersihan kelas pun alhamdulillah masih bersih. Terima kasih kalian sudah menjaga kebersihan kelas kita. Sebelum
kita memulai pelajaran hari ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ayo, bareng-bareng kita berdiri untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo. Jaya untuk sang namanya. Materi yang kita kemarin sudah membahas tentang kegiatan ekonomi. Ya, masih ingat kemarin kegiatan ekonomi ada berapa? Nah, ada 3, betul. Apa saja? Apa saja? Coba. Produksi. Ya, distribusi dan konsumsi. Ya, betul. Sekarang yang akan kita bahas itu adalah kegiatan selanjutnya, yaitu tentang pelaku ekonomi dan permintaan, penawaran serta harga pasar. Sebelum kita menginjak pada materi, ini ada beberapa pertanyaan untuk mengukur tingkat kemampuan kalian pada materi yang akan kita bahas. Tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kita melakukan pembelajaran, peserta didik dapat mengamati dan menganalisis konsep kegiatan ekonomi serta mampu menjelaskan peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Terus yang kedua, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik mampu mempraktekkan kegiatan ekonomi secara sederhana. Selain tujuan pembelajaran, ada juga teknik penilaian. Pembelajaran hari ini ada 3 penilaian yang akan saya ambil. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, dan yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan.
Ada pertanyaan dari teman kalian. Mengapa? Apa tadi? Yang keras. Mengapa barang yang dijual Ya. Mengapa barang yang dijual berbeda-beda? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Benar. karena tiap tempat memiliki sumber daya alam yang berbeda. Ya, karena setiap tempat memiliki sumber daya alam yang Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang tidak dimiliki semua orang. betul. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang tidak dimiliki semua wilayah. Ada yang lain? Coba. Ya, silakan. Oh ya Bu, daerah pantai lebih banyak hasil perikanan. Ya, betul. Daerah pantai lebih banyak hasil perikanan. Yang seperti kita tahu ya, Indonesia terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah dataran dan wilayah lautan. Di mana wilayah dataran itu terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Sedangkan lautan itu adalah wilayah pantai atau pesisir laut. Dengan tiap daerah-daerah tersebut memiliki potensi sumber daya alam masing-masing. Apakah setiap barang yang dijual beli dengan sama? Oh ya, betul. Apakah barang yang diperjualbelikan di pasar harganya sama? Ada yang bisa menjawab? Ya. Tidak, karena harganya biasanya dipengaruhi oleh jauh tidaknya barang tersebut dikirim. Ya, betul. Semua barang itu harganya tidak sama. Bahkan ada beberapa barang yang sama tetapi harganya berbeda. Kenapa demikian? Nah, nanti sudah dijawab. Karena barang tersebut dikirim dari tempat yang jauh. Akhirnya apa? Harga barang tersebut di pasar menjadi mahal karena ada ongkos atau biaya dikirim. Kalian bisa menyimpulkan itu ada 3 pemaparan. Yang pertama yaitu bagaimana konsep manusia sebagai pelaku ekonomi. Produsen, distributor, konsumen. Terus yang kedua, bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran serta harga pasar. Kalian tadi sudah menjawab permasalahan-permasalahan. Terus yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan ide kreatif sebagai pelaku ekonomi sesuai perkembangan teknologi. Ini ada lembar kerja untuk kalian diskusikan antar kelompok. Nomor 1, bagaimana konsep manusia sebagai pelaku ekonomi, produsen, distributor, konsumen, membuat, menyalurkan, menghabiskan. Nomor 2, bagaimana terjadinya
permintaan dan penawaran serta harga pasar. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada harga pasar bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Bagaimana cara mengembangkan ide kreatif sebagai pelaku ekonomi sesuai perkembangan teknologi, menjual barang-barang di online shop. Keuangan ide gagasan untuk mengatasi upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan di era globalisasi, menjual produk dan barang. Nomor 1. Bagaimana konsep manusia sebagai pelaku ekonomi produsen distributor. Manusia sebagai pelaku ekonomi yaitu manusia berperan melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kedua, bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran serta harga pasar adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Pedagang kata lain yaitu tertindak sebagai peminta adalah pembeli, sedangkan penjual membagi penawaran. 3. Bagaimana cara mengembangkan ide kreatif sebagai pelaku ekonomi sesuai perkembangan teknologi. Untuk mengembangkan ide dalam ekonomi kreatif, langkah pertama adalah harus dipahami permasalahan ekonomi modern yang terjadi. Permasalahan ekonomi modern antara lain yaitu apa yang diminati oleh masyarakat, bagaimana produksinya, dan untuk siapa produksi kita jual. Nomor 4. Tuangkan ide gagasan untuk mengatasi upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan di area globalisasi. Perlu upaya khusus untuk menyiapkan generasi yang siap menghadapi berbagai kemudahan yang ditawarkan teknologi saat ini, membuat masyarakat kurang berinteraksi melalui tatap muka. Bebas untuk kelompok. Bagaimana konsep manusia sebagai pelaku ekonomi, produsen, distributor, konsumen, bahwa seorang manusia akan terus melakukan kegiatan ekonomi di sepanjang hidupnya. 2. Bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran serta harga pasar. Permintaan sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada penawaran sejumlah barang yang dijual. Permintaan adalah pembeli sedangkan penjual adalah penawaran. Bagaimana cara mengembangkan ide kreatif sebagai pelaku ekonomi sesuai perkembangan teknologi. Harus dipahami permasalahan ekonomi modern yang terjadi. Tuangkan gagasan untuk mengatasi upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan di era globalisasi.
mengasah hard skill, memilih sekolah yang tepat, dan mencari pengalaman. Sebagai pelaku ekonomi, produsen, distributor, konsumen. Manusia sebagai pelaku ekonomi yaitu manusia berperan melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Juga bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran serta harga pasar. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar. 3. Bagaimana cara mengembangkan ide kreatif sebagai pelaku ekonomi sesuai perkembangan teknologi. Untuk mengembangkan ide dalam ekonomi kreatif, langkah pertama adalah harus pahami permasalahan ekonomi modern yang terjadi. 4. Kembangkan ide gagasan untuk mengatasi upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan di era globalisasi. Dalam dunia teknologi informasi, ide atau gagasan bisa dimuat dalam bentuk map. Satu, bagaimana konsep manusia sebagai pelaku ekonomi, produsen, distributor, konsumen. Manusia sebagai pelaku ekonomi yaitu manusia berperan melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran serta harga pasar. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar. 3. Bagaimana cara mengembangkan ide kreatif sebagai pelaku ekonomi sesuai perkembangan teknologi. Mendaur ulang barang untuk dijadikan barang bernilai ekonomi. 4. Tuangkan ide gagasan untuk mengatasi upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan di era globalisasi, untuk mempermudah dalam kehidupan sehari-hari, membantu suatu pekerjaan, dan memajukan ekonomi. Bisa menyimpulkan apa sih sebetulnya konsep kegiatan ekonomi atau konsep pelaku ekonomi. Konsep pelaku ekonomi bagaimana? Nah, kita bahas bareng-bareng. Nah, ini kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Minta tolong Mas Rehan yang keras dibacakan. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi sangat penting, di mana para pelaku ekonomi melakukan fungsinya masing-masing dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Pada kegiatan ekonomi, barang dan jasa yang dibutuhkan berasal dari wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda sehingga dalam pendistribusiannya disebabkan dengan permintaan barang dan penawaran barang kebutuhan. Iya. Kesimpulan dari hasil diskusi hari ini itu adalah peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi sangat penting peranannya. Dalam meminta sesuatu
dapat kita simpulkan ya, permintaan itu berasal dari konsumen atau dari pembeli. Terus yang selanjutnya, penawaran. Nah, penawaran menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan penjual selaku produsen kepada pembeli selaku konsumen. Penjual pasti ingin menjual atau menawarkan barang yang banyak pada harga yang tinggi. Bila suatu tempat atau sebuah tempat mengalami kelebihan sumber daya alam, maka tempat tersebut akan melakukan penawaran sumber daya pada tempat yang kekurangan sumber daya. Berarti penawaran itu dapat disimpulkan beda mengikuti tren atau zaman. Terus yang keempat, kualitas barang. Biasanya orang atau konsumen itu akan memilih barang atau akan membeli barang melihat dari kualitas barang tersebut. Terus yang kelima, harga barang naik. Ini yang masih kita alami ya sekarang ya, yaitu adanya kenaikan bahan bakar minyak antara Pertalite dan Pertamax. Itu banyak orang atau masyarakat yang mulai pindah menggunakan Pertalite karena lebih murah. Terus yang keenam, jumlah penduduk. Biasanya jumlah penduduk itu juga mempengaruhi permintaan. Contoh yang paling mudah itu adalah di Jawa. Jawa jumlah penduduknya itu paling padat di pulau Indonesia dibandingkan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Jawa juga faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu biaya produksi. Nah, tadi saya bilang, kalian ada pertanyaan, kenapa sih Bu barang satu dengan yang lain beda harganya? Nah, ini yang berpengaruh ini nanti biaya produksi atau ongkos kirim itu juga berpengaruh. Sama-sama sayuran kobis, tetapi harganya berbeda. Terus yang kedua, faktor yang kedua yang mempengaruhi penawaran itu adalah penggunaan teknologi. Sama seperti kita. Kalau barang itu diproduksi dengan menggunakan teknologi, biasanya ongkos produksi akan sedikit sehingga barang tersebut harga jualnya lebih murah. Pernah tidak kalian beli sarimi dengan mie ayam? Sarimi berapa harganya? 3.000, itu masih mentah. Kalau mie ayam 10.000, kalian tinggal menikmati, ya kan? Lebih murah mana? Sarimi apa mie ayam? Sarimi lebih murah, tetapi tidak ada ayamnya, tidak ada sausnya, ya kan? Kalau orang konsumen itu berpikirnya praktis, karena sekarang zamannya zaman praktis. Terus yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba atau keuntungan. Untuk menekan biaya produksi, penggunaan teknologi itu lebih dikedepankan. Kenapa? Ongkos upah lebih sedikit, harga jual lebih murah dan lebih laku di pasaran. Sama seperti tadi yang kalian bilang, pilih mie ayam atau sarimi, lebih murah mana? Sarimi Bu. Sarimi lebih murah karena kita tinggal kukus 3 menit sudah matang, tinggal menikmati. Ada lagi ya, mie gelas, tinggal dikasih air panas langsung siap konsumsi. Selain itu ada juga faktor-faktor non ekonomi, ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi
sudah selesai. Kita sudah menyimpulkan tentang kegiatan pelaku ekonomi, permintaan, penawaran, dan harga pasar. Terima kasih untuk kalian semua. Kalian anak-anak pintar sudah mulai ada perkembangan dalam pembelajaran. Kalian aktif dalam berdiskusi. Kalian bisa menganalisis sebuah video pembelajaran kegiatan ekonomi pada pasar. Untuk kegiatan selanjutnya, saya akan merefleksi sedikit dari materi-materi tadi dari awal sampai akhir. Apa yang bisa kalian tangkap dari materi pelaku ekonomi, permintaan, penawaran, dan harga pasar? Bagaimana hubungannya antara pelaku ekonomi, permintaan, penawaran, dan harga pasar? Hubungannya bagaimana? Hubungannya bagaimana? Ya, saling berkaitan atau saling berhubungan. Kegiatan ekonomi tidak akan bisa jalan tanpa pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi juga tidak akan bisa melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya sumber daya alam, tanpa adanya permintaan, tanpa adanya penawaran. Minggu depan kita akan membahas tentang harga keseimbangan dan jenis-jenis pasar. Untuk tugas hari ini ada tugas, silakan kalian kerjakan di rumah. Sudah saya kirim di Google Classroom, nanti kalian bisa buka di Google Classroom, itu bentuk form sudah saya kirimkan di situ. Silakan kalian kerjakan pertanyaan atau isi pertanyaan pada Google Classroom. Sudah saya kirim. Terima kasih untuk pertemuannya. Sebelum kita akhiri, kita aplaus untuk kita semua. Untuk pertemuan hari ini kita selesai. Silakan minta tolong untuk ketua kelas dipimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.